Kalau kita ngomongin resep sukses startup, biasanya yang kepikiran apa sih? Pasti soal dana ventura, tim yang gede, kantor keren ya kan? Tapi, gimana kalau ada cara lain? Cara yang benar-benar beda, radikal malah. Nah, hari ini kita bakal bongkar playbooknya Peter Levels, seorang pendiri Maverick yang ngebangun kerajaan bisnisnya sendirian. Oke, kita mulai dari quote ini ya, karena ini ngerangkum semuanya. Coba deh, lupain soal kantor mewah atau rapat-rapat penting. Bayangin aja gambaran ini. Sendirian, cuma pakai celana dalam, tapi fokus banget. Ini semua soal kecepatan, efisiensi yang benar-benar mentah, dan kebebasan total buat berkarya tanpa birokrasi. Inilah DNA-nya Peter Levels. Terus apa sih yang bikin pendekatannya ini radikal banget? Coba bayangin deh, model Silicon Valley kan biasanya obsesi banget sama pertumbuhan gede-gedean. Bahkan sebelum produknya terbukti laku. Nah, Peter ini ngebalik itu 180 derajat. Dia nggak nyari investor, tapi dia ngejar pelanggan yang mau bayar, secepat mungkin. Nah, disinilah letak kejeniusan metodenya. Coba lihat deh, semua poin ini saling nyambung. Gara-gara nggak ada duit dari VC, dia terpaksa ngerjain semuanya sendiri. Terus karena dia sendirian, dia wajib banget ngeluncurin produk super cepat. Cuma hitungan minggu loh. Cuma buat mastiin idenya ini ada yang mau apa enggak. Dan validasi paling pentingnya apa? Bukan metrik-metrik aneh, tapi duit beneran dari pelanggan. Ini tuh kayak mesin efisiensi yang jalan sendiri. Tapi, jangan salah ya, dorongan dia ini bukan datang dari pengen kaya raya. Justru sebaliknya, ini lahir dari titik paling rendah dalam hidupnya. Ini tuh cerita tentang di mana proses membangun sesuatu jadi cara buat membangun kembali dirinya sendiri. Coba deh, kita bayangin posisinya waktu itu. Dia jadi digital nomad di Asia. Jauh banget dari rumah. Duit makin menipis, teman-temannya di Belanda udah pada mapan, punya kerjaan, punya keluarga. Sementara dia ngerasa kayak pecundang, sendirian di kamar hotel. Nah, perasaan pecundang inilah yang jadi pemicunya, jadi bensin buat perubahan paling drastis di hidupnya. Di tengah-tengah rasa putus asa itu, nasihat dari ayahnya tuh simpel banget, gak rumit sama sekali, malah kesannya kuno, tapi dalam banget. Bukan soal ngobrolin masalah, tapi soal bertindak. Filosofinya gini, kerja keras fisik yang benar-benar bikin kamu keringetan, itu bisa ngasih kamu tujuan hidup lagi dan narik kamu keluar dari kegelapan. Dan inilah cara dia menerjemahkan nasihat bapaknya ke dunia digital. Dia bikin tantangan buat dirinya sendiri dan diumumin ke publik. Bakal bikin 12 startup dalam 12 bulan. Satu startup tiap bulan selama setahun penuh. Deadline yang ketat, plus keharusan buat masang tombol bayar, ini maksa dia buat terus gerak, terus maju. Dia ngubah penderitaannya jadi produktivitas. Kalau metodenya aja udah nggak biasa, pilihan teknologinya ini lebih ngejutin lagi. Di dunia yang lagi gila-gilanya sama framework paling baru dan canggih, Peter malah milih jalan yang, beda dan jauh lebih simpel. Beda banget kan? Kelihatan jelas di sini. Di satu sisi, ada tumpukan teknologi modern yang kompleks, mahal, dan butuh diurus terus-terusan. Di sisi lain, cara Levels pakai teknologi yang dianggap ngebosenin, kayak PHP dan jQuery. Mungkin emang nggak keren, tapi ini pilihan strategis. Kenapa? Cepat, murah, dan stabil. Dia nggak mau buang-buang waktu belajar framework baru, fokusnya cuma satu, ngeluncurin produk yang bisa ngasilin duit. Nah, ini poin pentingnya. Peter tuh curiga, dia percaya banyak framework baru itu dipush bukan karena teknologinya emang lebih bagus, tapi karena ada duit gede dan influencer marketing di belakangnya. Jadi dia milih buat cuek sama tren dan tetap pakai apapun yang bisa ngasih hasil paling cepat. Oke, jadi pertanyaannya, gimana metode super cepat ini pas dihadapkan sama gelombang teknologi baru yang gede banget kayak AI generative? Ternyata justru disinilah metode dia jadi senjata rahasia, senjata buat gerak lebih cepat dari siapapun. Coba deh lihat timeline ini. Gila, beneran gila. Waktu orang-orang di dunia teknologi masih pada debat soal stable diffusion itu apa, Peter udah ngeluncurin proyek. Dalam hitungan beberapa bulan aja, dia udah eksperimen, ganti haluan, dan ngeluncurin 3 proyek beda. Mulai dari arsitektur AI, terus desain interior, sampai avatar yang viral banget itu. Kecepatannya ini bukan lagi keunggulan biasa, ini tuh superpower. Dan kecepatan itu hasilnya luar biasa. Proyeknya yang namanya Avatar AI itu meledak banget, ngasilin $150.000 cuma dalam 1 minggu. Coba bayangin, kerja sendirian, nggak pakai tim, nggak ada duit VC. Ini bukti nyata betapa kuatnya kalau kita bisa gerak cepat pas sebuah tren lagi panas-panasnya. Tapi disinilah kejeniusan dia kelihatan lagi. Peter tuh sadar banget kalau tren avatar yang mungkin agak norak ini nggak bakal bertahan lama. Jadi, bukannya keenakan produknya viral,
dia langsung gerak lagi. Dia pakai momentum itu buat ngebangun foto AI, sebuah bisnis yang jauh lebih awet, produk yang benar-benar nyelesain masalah nyata buat orang-orang yang butuh foto profesional. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan penting. Sebenarnya tujuan akhirnya apa sih? Kalau bukan buat jual perusahaan seharga miliaran dolar, terus exitnya apa? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Kutipan ini ngena banget. Ini datang dari temennya, seorang founder startup yang dapat suntikan dana VC, valuasinya ratusan juta dolar. Pokoknya orang yang kalau menurut standar umum udah sukses banget lah. Tapi lihat deh, bahkan orang sesukses dia aja iri sama jalan yang dipilih Peter. Jalan yang lebih kreatif, lebih bebas, dan lebih asik. Jadi, inilah exit yang sebenarnya menurut Peter Levels. Tujuan utamanya itu bukan jual perusahaan. Tujuannya adalah buat membeli kembali waktunya, buat membeli kebebasan. Kebebasan dari rapat-rapat yang nggak ada habisnya. Kebebasan buat terus jadi seorang builder, seorang kreator, bukan jadi manajer. Hadiah terbesarnya adalah bisa bangun tiap pagi dan bikin sesuatu yang keren. Itulah sukses versi dia. Dan pada akhirnya, semua ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat direnungin. Di dunia yang obsesi banget sama pertumbuhan, pendekatan Peter ini seakan-akan nantang kita semua. Sebenarnya apa sih yang kita kejar? Mungkin kesuksesan sejati itu bukan soal seberapa besar perusahaan yang bisa kita bangun, tapi soal seberapa banyak kebebasan dan kebahagiaan yang bisa kita jaga di sepanjang perjalanan itu.